adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, kembali lagi dengan kakak-kakak GSM. Kita memulai ibadah minggu kita. Ada Kak Dona, ada Kak Vera, Kak Ocha, dan juga pemusiknya, yaitu Kak Pita. Oke adik-adik, sudah siap untuk beribadah belum? Nah, ayo adik-adik ya, kakak harap bisa mengikuti ibadah dari awal sampai terakhir ya adik-adik ya. Nggak boleh di skip-skip, oke? Nah, sekarang kita mau bernyanyi dulu lagu Ada Dua Jalan. Bisa kan adik-adik? Yo, musiknya. Kita bantu berdiri adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa, kita mau memasuki ibadah. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah minggu ini Tuhan. Walaupun masih dalam bentuk online Tuhan, adik-adik masih di rumah semua, tapi Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami sukacita yang penuh Tuhan di dalam hati kami. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan ibadah minggu ini. Tuhan, berkati juga adik-adik di rumah dan juga papa mama yang mendampingi supaya kami bisa sama-sama beribadah dengan hati yang siap Tuhan. Berkati juga nanti Amang Sintua yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah kebaktian kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam kebaktian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169, Ho Si Pangoluau. Tahu kan adik-adik? Ayo kita nyanyi sama-sama. Tita pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Titin. Silakan Kak Titin. Hai adik-adik semuanya, balik lagi bersama Kak Kristin. Kali ini Kak Kristin akan membacakan Tita. Tita kita diambil dari Tita yang kedua. Kalau pakai bahasa Bataknya, Patik Paduahon. Yuk kita baca sama-sama ya. Patik Paduahon. Dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu,
Manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, Rodina di Bagasan Aek na di Toru, di Tano, Iyanggo, Tugabe, Sisombaon, Manang, Sioloan. Nah, artinya apa ya adik-adik? Ondo, ikon di Habiari Rohata, debata jala ikon holo rohata di Ibana, asa dan jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani jala dan jadi oloan begu mana ulpahan ni hadatuon jala dan jadi posroha di ugasan hahomita. Nah itu ya artinya adik-adik ya. Semoga adik-adik menerapkan patik ini di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Titin untuk titahnya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku ED nomor 793, Molo Yesus Dongan Milas Roha. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Siapkan Alkitab, dibuka ya ayat bulanan kita di bulan ini, bulan Juni. Nah, siapa yang akan membawakan ayat bulanan? Nah, kita panggil Kak Catherine. Silakan Kak Catherine. Halo adik-adik, kembali lagi kita mau belajar ayat bulanan di bulan Juni. Diambil dari mana? 1 Korintus 13 ayat 5. Kita belajar sama-sama karena ini sudah minggu ketiga kita sama-sama membacanya. Adik-adik membaca di rumah, kakak membaca di sini. Yuk, 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi ya adik-adik ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana dengan bahasa Batak? Karena minggu ketiga kita belajar bahasa Batak. Yuk, ikutin kakak di rumah. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Maradat situtu do haholongani. Ulang lagi ya. Maradat situtu do haholongani dang naahun dang olo pangarimason dang di pajujuron najahan. Sekali lagi, ulang lagi. 1 Korintus 13 ayat 5. Maradat situtu dang holongani dang naahun dang holo pangaramasison pangamarimason dang di pajujuron najahan. Ya adik-adik, semoga lidah kita terbiasa dengan berbahasa Batak.
Demikian juga buat kakak. Terima kasih untuk ayat bulanan kita bulan ini. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. dadah. Oke adik-adik, sekarang kakak mau memberikan tik-tik minggu ini, tik-tik Sadario. Nah, yang pertama adalah seperti biasa kita masih melakukan ibadah online melalui YouTube. Adik-adik, kakak harap terus mengikuti ibadah ya supaya tidak ketinggalan, jadi adik-adik harus tetap beribadah ya. Nah, yang kedua adalah kakak juga mau menghimbau adik-adik untuk terus patuh terhadap prokes atau protokol kesehatan ya adik-adik ya. Nah, walaupun adik-adik tidak merasakan sakit atau tidak merasakan gejala-gejalanya, tapi adik-adik tetap waspada, harus tetap mematuhi protokolnya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke adik-adik, tim kita yang ketiga adalah tentang seminar pelepasan adik-adik sekolah minggu yang akan memasuki remaja. Nah, adik-adik yang sudah mau memasuki remaja sudah tahu ya semuanya ya. Acara kita akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021. Nah, nanti adik-adik yang sudah dibuat listnya, yang sudah dipilih, jangan lupa untuk hadir ke gereja ya. Jam berapa? Jam 4 sore. Nah, untuk adik-adik yang sudah berumur 13 tahun bisa nggak ikut seminarnya walaupun tidak ikut pelepasan? Nah, boleh ya adik-adik ya. Yang penting adik-adik yang sudah berumur 13 tahun. Yang belum jangan dulu ya. Jadi untuk adik-adik yang berumur 13 tahun tapi belum mengikuti pelepasan dan ingin ikut seminar, adik-adik boleh bisa segera infokan ke kakak guru sekolah minggunya. Siapa saja boleh, tinggal bilang nanti kak aku mau ikut, jadi nanti didaftarin. Oke? Nah, itu saja warta kita hari ini. Adik-adik kalau misalnya ada bingung lagi boleh tanyakan langsung ke kakak guru sekolah minggu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, tadi kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku ND sambil kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk memasuki firman Tuhan. Disiapkan juga adik-adik ya untuk Alkitabnya ya. Kita mau bernyanyi dari buku ND, Goklas di Roha Doa. Ayo adik-adik kita bernyanyi sama-sama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan buat Tuhan di mana di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama anak-anak sekolah minggu di hari Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu
Berkati hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik. Khotbah pagi hari ini diambil dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Amang bacakan ya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang diberkati. Engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah surat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 yang aku bacakan. Jadi ini hari hidup harus menjadi berkat. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini adalah untuk tentang Abraham yang dipanggil Allah keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya dalam ketaatan dan penyembahan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah akan memberkatinya agar dia juga menjadi berkat bagi semua orang. Ketika Abraham dipanggil, dia belum diberitahukan kemana Allah akan menuntunnya. Dia harus melakukan perjalanan dengan langsung di bawah bimbingan Tuhan. Adik-adik, ada dua hal yang penting bagi diri kita untuk menjadi pelajar berharga bagi kita. Ada dua ketaatan Abraham atas perintah Allah. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham. Tetapi yang menjadi fokus utama bukanlah soal janji, melainkan ketaatan terhadap Allah. Pertama, ketaatan Abraham atas perintah Allah. Ya, adik-adik harus mendengar ya, kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada orang tua dan keluarga. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikisahkan sebuah panggilan Tuhan kepada seorang yang setia dan taat. Ya, Tuhan memanggil orang yang setia dan taat. Contohnya Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumahnya, kawan-kawannya. Apakah adik-adik mau begitu kalau dipanggil Tuhan? Siap enggak meninggalkan orang tuanya? Siap enggak meninggalkan rumahnya? Jadi kalau kita mengikuti panggilan Tuhan harus siap, sedia. Jadi adik-adik, panggilan Abraham bukanlah bersifat untuk dirinya sendiri. Ya, panggilan Abraham bukanlah bersifat untuk dirinya sendiri ataupun untuk sebagian orang, melainkan bersifat untuk semua orang yang mau diberkati. Ya, untuk semua orang yang mau diberkati. Dalam nas ini Allah memberikan perintah kepada Abraham, yaitu
menjadi berkat. Ya, Allah mau memerintahkan kita untuk menjadi berkat. Ya, Allah mau meminta kita untuk menjadi berkat. Ya, meskipun Allah memberkati Abraham, tetapi Abraham tidak fokus menerima berkat itu, tapi dia menjadi saluran berkat buat banyak orang. Adik-adik mau nggak menjadi saluran berkat? Bukan hanya menerima berkat aja, tetapi menjadi saluran berkat, ya, menjangkau jiwa-jiwa. Mau nggak adik-adik? Orang Kristen termasuk anak-anak sekolah minggu yang dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia. Ya, adik-adik, sekolah minggu bukannya asal-asal, bukan datang main-main atau jajan, tapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Iya, berdoa, ya, memuji, nyanyi kita. Itu setiap minggu kita datang, bukan bermain-main, bukan cerita sana, cerita sini, tapi kalau pulang harus menjadi berkat banyak orang, berkat buat keluarga, berkat buat teman-teman di rumah, maupun teman-teman di sekolah. Jadi adik, orang Kristen harus rajin. Panggilan Tuhan ini pun menuntun kekuatan dari setiap orang dipanggilnya, sama seperti Abraham. Pada hari ini, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita diperintahkan untuk menjadi berkat, ya. Kita diperintahkan untuk menjadi berkat. Mari kita bersama-sama taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, kakak, abang, saudara. Ya, adik-adik, sebagai pengikut Kristus kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Adakah kita telah menerima berkat? Jadikan berkat yang telah kalian terima untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga semuanya sama menikmati. Adik-adik, coba sebutkan apa-apa aja yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik pada hari ini. Ya, apa-apa aja yang sudah Tuhan berkatin buat adik-adik pada hari ini. Ya, sebelumnya mari kita bernyanyi dulu. Sebelum adik-adik menjawab, mari kita bernyanyi dulu. Tahu nggak nyanyinya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, adik-adik, hidup ini harus jadi berkat. Tadi yang ngomong bilang apa? Adik tahu nggak yang telah adik terima pada pagi hari ini? Berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini sampai adik tiba di sekolah minggu ini. Coba sebutkan. Coba sebutkan adik-adik. Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangan? Abang bacakan ya. Ini kalau adik-adik pagi hari ini kita udah diberi napas kehidupan yang baru, ya. Kita udah diberi rezeki, kita udah diberi kesehatan, ya. Kita udah diberinya tuntunan datang ke gereja ini, maupun kita diberikan pakaian yang bagus-bagus, datang ke sekolah minggu. Ya adik-adik, ya. Kalau mau menjadi berkat, jadilah pengikut Tuhan. Sekian. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami dan anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu ini agar menjadi berkat buat semua orang, terutama keluarga dan orang-orang yang terdekat. Berkati keluarga serta orang tua anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi dibawakan oleh siapa? Sintua Marpau. Terima kasih untuk Sintua Marpau. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengerti dan melaksanakan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi adik-adik ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku Ende sambil memberikan persembahan. Adik-adik sudah tahu ya persembahannya, cara memberikannya gimana? Bisa melalui transfer atau juga memberikan langsung ke kakak guru sekolah minggu. Nanti akan disampaikan ke gereja. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Padang Nauli Hodang Hulu Pahon. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik telah mengikuti dari awal hingga selesai. Nah, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan, dan juga jangan lupa ya ibadah di tanggal 26 Juni. Dadah, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu.